Banyak orang membayangkan kesadaran seperti cahaya datang, lalu segalanya menjadi terang dan damai. Kenyataannya tidak selalu begitu. Bagi sebagian orang, kesadaran justru datang seperti angin dingin, membuka pintu-pintu yang lama ditutup, menyingkap hal-hal yang selama ini disimpan rapi di balik keyakinan. Dan di titik itulah iman tidak langsung tenang. Kesadaran membuat kita melihat diri sendiri tanpa hiasan. Bukan versi yang ingin kita tampilkan, bukan versi yang seharusnya, tapi versi yang ada. Pikiran yang berisik, niat yang bercampur, doa yang kadang hanya kebiasaan, kepasrahan yang ternyata sudah lelah, dan itu mengguncang. Bukan karena iman salah, bukan karena keyakinan runtuh, tapi karena selama ini iman sering berdiri di atas identitas, bukan di atas kejujuran batin. Identitas sebagai orang baik, orang beriman, orang yang kuat, orang yang sudah seharusnya mengerti. Kesadaran datang dan bertanya pelan, benarkah semua itu hidup di dalam dirimu, atau hanya tinggal di kepalamu? Di fase ini, banyak orang panik. Mereka merasa, kenapa gue malah bingung? Kenapa doa terasa kosong? Kenapa iman gak sehangat dulu? Padahal yang terjadi bukan kehilangan iman, melainkan runtuhnya cara lama beriman. Cara yang terlalu rapi, terlalu teratur, terlalu jauh dari rasa sebenarnya. Kesadaran tidak menghancurkan iman. Kesadaran mengupasnya, mengupas sampai yang tersisa bukan lagi citra, tapi hubungan, dan hubungan yang jujur tidak selalu terasa nyaman. Banyak orang tidak siap dengan fase ini karena tidak pernah diajarkan bahwa iman juga bisa gelisah. Kita diajarkan iman harus tenang, harus yakin, harus mantap, tapi jarang diajarkan bahwa iman juga bisa bingung, diam, mempertanyakan, kelelahan, dan semua itu tidak membatalkan iman. Justru sering menjadi pintu ke iman yang lebih dewasa. Kesadaran memperlihatkan satu hal penting, betapa sering kita menggunakan iman untuk menenangkan pikiran, bukan untuk jujur pada batin. Kita berdoa agar tidak merasa marah, bukan mengakui bahwa kita sedang marah. Kita berserah agar tidak merasa takut, bukan mengakui bahwa kita sedang takut. Kita menyebut semuanya ujian agar tidak perlu berkata, gue capek. Saat kesadaran datang, semua mekanisme itu terlihat jelas. Dan disitulah iman terasa goyah. Bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena topeng kita mulai jatuh. Ada rasa kehilangan yang halus di fase ini. Kehilangan kepastian, kehilangan kalimat-kalimat siap pakai, kehilangan jawaban cepat. Dulu kita tahu harus berkata apa. Sekarang kita lebih sering diam, dan diam itu terasa asing. Sebagian orang mundur di titik ini. Mereka kembali ke pola lama. Keyakinan yang kaku, jawaban yang siap, doa yang dihafal, bukan karena itu salah, tapi karena kejujuran terasa terlalu berat. Sebagian lain bertahan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebingungan. Mereka tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus berkata apa pada Tuhan, tidak tahu apakah mereka masih beriman dengan benar. Dan justru disitulah sesuatu mulai berubah. Iman setelah kesadaran tidak lagi bersuara keras. Ia tidak sibuk membuktikan diri, tidak sibuk menjelaskan, tidak sibuk menenangkan siapapun. Ia menjadi lebih sunyi, lebih rendah hati, lebih
manusia. Kesadaran tidak membuat kita lebih suci. Ia membuat kita lebih jujur. Dan kejujuran itu seringkali tidak tampak religius. Kadang hanya berbunyi, aku nggak tahu, aku lagi capek, aku nggak ngerti. Rencanamu, kata-kata ini dulu terasa berbahaya, sekarang terasa perlu. Video ini bukan mengajak meragukan iman, bukan mengajak meninggalkan keyakinan. Video ini hanya mengakui satu kenyataan. Iman yang bertahan setelah kesadaran bukan iman yang sempurna, tapi iman yang tidak lagi berpura-pura. Jika kamu berada di fase ini, bingung, diam, tidak tahu harus bagaimana, itu bukan tanda kamu menjauh dari Tuhan. Bisa jadi itu tanda kamu sedang berdiri lebih dekat tanpa topeng apapun. Dan mungkin iman memang tidak dimaksudkan untuk selalu terasa tenang. Kadang iman hanya dimaksudkan untuk tetap hadir, bahkan saat kita tidak tahu harus percaya seperti apa. Sebelum kesadaran datang, iman biasanya punya bentuk yang jelas. Ada kata-kata yang benar, ada sikap yang pantas, ada posisi yang harus dijaga. Iman terasa seperti sesuatu yang dimiliki. Dimiliki lewat keyakinan yang dihafal, aturan yang dipegang, jawaban yang siap, sikap yang terlihat baik. Di fase ini, iman memberi rasa aman. Karena selama kita tahu harus berkata apa dan bersikap bagaimana, kita merasa berada di jalur yang benar. Iman sebelum kesadaran seringkali bekerja sebagai penyangga identitas. Aku orang beriman. Aku orang yang taat. Aku tahu mana yang benar. Dan identitas itu memberi struktur, memberi pegangan, memberi rasa aku tidak tersesat, tidak salah. Banyak orang membutuhkannya untuk bertahan hidup. Masalahnya muncul saat kesadaran datang. Kesadaran mulai memperlihatkan sesuatu yang tidak rapi, niat yang bercampur, doa yang tidak selalu tulus, kepasrahan yang kadang penuh tuntutan, kebaikan yang masih ingin dilihat. Dan disitulah iman mulai bergeser. Iman setelah kesadaran tidak langsung lebih baik. Seringkali justru terasa lebih rapuh. Kalimat-kalimat lama masih ada, tapi tidak selalu terasa pas. Jawaban-jawaban cepat terasa kosong. Sikap yang dulu otomatis kini terasa dibuat, dan kita mulai bertanya dalam diam, kenapa gue ngerasa begini? Padahal gue masih percaya. Di titik ini, banyak orang takut. Takut iman mereka menurun. Takut mereka sedang salah jalan. Takut mereka kurang taat. Padahal yang terjadi bukan penurunan iman, melainkan perubahan bentuk. Iman sebelum kesadaran ingin pasti. Iman setelah kesadaran berani tidak tahu. Ini perbedaan yang besar. Sebelum sadar, kita nyaman berkata, Tuhan pasti begini. Tuhan maunya begitu. Setelah sadar, kita lebih sering diam. Aku nggak ngerti. Aku bingung. Aku nggak tahu harus berharap apa. Dan diam itu tidak selalu terasa damai. Tapi ia jujur. Iman setelah kesadaran tidak lagi sibuk membela diri. Ia tidak tergesa menjelaskan Tuhan ke orang lain, tidak panik saat keyakinannya dipertanyakan, tidak merasa harus selalu benar, karena kesadaran sudah menunjukkan satu hal penting, bahwa pemahaman kita tentang Tuhan selalu terbatas, dan keterbatasan itu bukan ancaman, melainkan posisi manusia yang wajar.
Sebelum sadar, iman sering dipakai untuk menenangkan pikiran. Setelah sadar, iman lebih sering menemani batin. Ini perbedaan halus tapi dalam menenangkan pikiran berarti mencari alasan, mencari makna cepat, menutup rasa tidak nyaman. Menemani batin berarti duduk bersama rasa, tidak buru-buru memberi nama, tidak langsung mencari makna. Iman setelah kesadaran tidak selalu terasa religius, kadang terasa sangat manusia. Kelelahan yang diakui, kebingungan yang tidak disembunyikan, doa tanpa kata, kehadiran tanpa permintaan. Dan ini sering membuat orang merasa bersalah. Apakah gue masih beriman? Kalau doa gue cuma diam, apakah ini tanda iman melemah? Padahal mungkin justru sebaliknya. Iman tidak lagi dipakai untuk tampil, tidak lagi dipakai untuk mengontrol rasa. Ia tinggal sebagai kehadiran yang tidak banyak bicara. Iman sebelum kesadaran ingin rapi. Iman setelah kesadaran rela berantakan, bukan karena kacau, tapi karena tidak lagi memaksa diri terlihat utuh. Dan di situ hubungan dengan Tuhan berubah. Tidak lagi seperti murid yang ingin dinilai benar, tapi seperti manusia yang sedang jujur tentang keadaannya. Perubahan ini sering membuat kita merasa sendirian, karena sedikit orang membicarakan fase ini. Sedikit yang mengakui bahwa iman bisa sunyi. Kita lebih sering mendengar iman yang lantang, bukan iman yang diam. Padahal iman yang diam seringkali lebih berat, karena tidak ada yang bisa dipamerkan. Video ini bukan mengajak meninggalkan iman lama, tidak juga menilai iman sebelum kesadaran sebagai salah. Iman sebelum kesadaran seringkali perlu untuk membawa kita sampai ke sini. Tapi iman setelah kesadaran adalah iman yang tersisa saat topeng sudah tidak nyaman dipakai. Kalau kamu merasa imanmu tidak seberisik dulu, doa tidak seindah dulu, keyakinan terasa lebih hening, itu belum tentu kehilangan. Bisa jadi itu tanda imanmu sedang berpindah tempat. Dari kepala ke batin, dari identitas ke kehadiran. Saat kita berhenti berdoa dengan versi terbaik diri, ada satu perubahan besar yang jarang dibicarakan. Setelah kesadaran datang, bukan perubahan perilaku, bukan perubahan keyakinan, tapi perubahan cara kita datang kepada Tuhan. Sebelum kesadaran, banyak dari kita berdoa dengan versi terbaik diri, versi yang rapi, versi yang sopan, versi yang terlihat kuat dan ikhlas. Kita memilih kata-kata dengan hati-hati. Kita menata nada suara batin agar terdengar pantas. Kita menyingkirkan kalimat-kalimat yang terasa tidak layak. Karena ada keyakinan, diam-diam Tuhan lebih menerima versi kita yang baik. Kesadaran datang dan mulai mempertanyakan itu, bukan dengan perlawanan, tapi dengan keheningan. Kesadaran memperlihatkan jarak antara apa yang kita ucapkan dan apa yang sebenarnya kita rasakan. Dan jarak itu terasa tidak nyaman. Di titik ini, banyak orang mulai menyadari betapa sering doa menjadi performa batin, bukan kebohongan yang disengaja, tapi kebiasaan lama. Kita menyebut pasrah, padahal sebenarnya kecewa. Kita menyebut syukur, padahal sebenarnya lelah. Kita menyebut ikhlas, padahal sebenarnya masih menyimpan protes. Berdoa dengan versi terbaik diri adalah cara aman untuk tetap merasa beriman, tapi juga cara halus untuk menjauh dari kejujuran, karena kejujuran terasa berisiko.
Bagaimana kalau Tuhan tidak menerima keluhanku? Bagaimana kalau pikiranku dianggap kurang ajar? Bagaimana kalau aku terlihat tidak cukup iman? Kesadaran mulai mengikis ketakutan itu dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau Tuhan Maha Tahu, siapa sebenarnya yang sedang kita sembunyikan? Dan pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Saat kita berhenti berdoa dengan versi terbaik diri, doa menjadi canggung, tidak lagi lancar, tidak lagi penuh kalimat indah. Kadang hanya diam, kadang hanya keluhan mentah, kadang hanya kelelahan tanpa permintaan. Dan itu sering membuat kita gelisah karena doa tidak lagi terasa benar. Banyak orang mengira doa harus selalu membawa ketenangan, padahal doa yang jujur seringkali justru membuka kegelisahan yang selama ini ditutup. Doa tidak menghilangkan rasa. Doa memperlihatkan rasa, dan kesadaran membuat kita tidak lagi bisa berpura-pura. Di fase ini, ada kalimat-kalimat yang dulu terasa tabu, sekarang muncul dengan sendirinya. Aku capek Tuhan, aku nggak ngerti rencanamu, aku marah. Tapi aku nggak mau pergi, aku ingin percaya. Tapi aku bingung. Kalimat-kalimat ini tidak rapi, tidak pantas secara citra, tapi sangat manusia. Banyak orang takut kalimat-kalimat itu akan merusak iman. Padahal yang rusak bukan iman, melainkan gambaran ideal tentang diri sendiri. Dan gambaran itulah yang selama ini menghalangi kedekatan. Saat doa berhenti menjadi performa, hubungan dengan Tuhan berubah nada. Tidak lagi vertikal penuh jarak, tidak lagi formal penuh tata krama, lebih seperti duduk bersama, tanpa tahu harus berkata apa, dan duduk itu sunyi. Kesadaran membuat kita sadar satu hal penting, Tuhan tidak membutuhkan doa yang indah. Yang membutuhkan doa indah adalah ego spiritual kita sendiri. Bagian diri yang ingin terlihat taat, bagian diri yang ingin merasa benar, bagian diri yang ingin merasa aman secara identitas. Iman setelah kesadaran tidak menuntut kita menjadi lebih baik dulu, baru datang kepada Tuhan. Ia justru mengizinkan datang dalam keadaan berantakan, tanpa narasi, tanpa pembelaan, tanpa klaim apapun. Ini bukan ajaran untuk sembarangan berbicara, bukan pembenaran untuk meluapkan emosi. Ini tentang menghentikan kepura-puraan batin, tentang tidak lagi menyembunyikan rasa di balik istilah yang terdengar suci. Di titik ini, doa tidak selalu membawa jawaban. Kadang hanya membawa keheningan, dan keheningan itu bukan kekosongan, tapi kehadiran tanpa tuntutan. Tidak ada yang diperbaiki, tidak ada yang dijelaskan, hanya hadir. Video ini penting karena banyak orang berhenti di sini. Mereka mengira kalau doaku tidak lagi indah, berarti aku mundur. Padahal bisa jadi itu pertama kalinya doa benar-benar jujur. Berhenti berdoa dengan versi terbaik diri tidak membuat kita lebih suci, tapi membuat hubungan dengan Tuhan berhenti dibuat-buat, dan hubungan yang tidak dibuat-buat tidak selalu terasa nyaman, tapi terasa nyata. Iman yang tidak lagi butuh pembelaan. Ada satu tanda halus bahwa iman mulai berpindah tempat. Bukan ketika kita semakin sering bicara tentang Tuhan, bukan ketika kita semakin fasih menjelaskan keyakinan, tapi
ketika iman tidak lagi ingin membela diri. Sebelum kesadaran, iman sering berdiri dalam posisi siaga, siap menjawab, siap meluruskan, siap mempertahankan. Ada dorongan halus. Ini harus dijelaskan. Ini tidak boleh disalahpahami. Ini harus dibela karena iman masih menyatu dengan identitas. Jika iman diserang, yang terasa diserang adalah diri kita. Kesadaran mulai memisahkan dua hal ini. Ia menunjukkan bahwa iman bukan kepemilikan yang harus dijaga, melainkan hubungan yang dijalani, dan hubungan yang hidup tidak selalu butuh pembelaan. Di fase ini, banyak orang merasa aneh. Mereka mulai tidak terganggu oleh perbedaan pandangan, tidak lagi tergesa meluruskan kesalahpahaman orang lain, bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak merasa terancam. Iman tidak lagi berdiri di garis depan. Iman yang tidak butuh pembelaan tidak berarti lemah, justru sebaliknya. Ia tidak goyah hanya karena dipertanyakan. Ia tidak panik hanya karena tidak dipahami, karena kesadaran sudah menunjukkan keyakinan tidak runtuh hanya karena tidak dijelaskan. Sebelum sadar, kita sering merasa kalau tidak menjawab berarti kalah. Kalau diam berarti tidak yakin. Setelah sadar, diam berubah makna. Diam bukan kekosongan. Diam adalah kepercayaan yang tidak tergesa. Iman setelah kesadaran tidak sibuk membandingkan, tidak sibuk siapa paling benar, siapa paling lurus, siapa paling paham. Karena membandingkan adalah cara lama ego spiritual mencari posisi aman, dan kesadaran sudah membuat posisi itu tidak penting. Di titik ini, banyak orang berkata, "Aku kok jadi lebih sederhana ya imannya?" Ya, karena iman tidak lagi dipakai untuk membangun citra, ia tinggal sebagai kesetiaan sunyi. Tidak terlihat hebat, tidak menarik perhatian, tapi stabil. Iman yang tidak butuh pembelaan juga lebih lembut kepada manusia lain. Ia tidak tergesa menghakimi, tidak cepat memberi label, karena ia tahu setiap orang berjalan dengan kesadaran dan batin yang berbeda, dan itu tidak perlu diseragamkan. Ada satu perubahan yang sering tidak disadari. Saat iman tidak lagi defensif, emosi juga ikut turun. Marah tidak mudah tersulut, tersinggung tidak lama tinggal. Bukan karena kita lebih sabar, tapi karena tidak ada lagi yang harus dijaga. Kesadaran membuat kita melihat banyak reaksi keras lahir dari iman yang merasa terancam, dan iman yang merasa terancam biasanya masih bergantung pada citra diri. Iman setelah kesadaran tidak menuntut kita menjelaskan Tuhan ke siapapun, bukan karena Tuhan tidak penting, tapi karena Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu dijaga bukan keyakinan, melainkan kejujuran batin. Video ini bukan ajakan untuk pasif, bukan ajakan untuk diam selamanya. Ini hanya pengamatan bahwa iman yang matang tidak reaktif. Ia tahu kapan bicara, ia tahu kapan diam, dan diamnya tidak lahir dari takut, melainkan dari kepercayaan. Di titik ini, iman terasa lebih ringan,
tidak lagi membawa beban untuk selalu benar, tidak lagi merasa harus menang dalam percakapan batin atau luar, karena iman sudah tidak berdiri di atas pembelaan. Video ini membawa kita ke fase terakhir, bukan klimaks dramatis, tapi penutup yang tenang. Iman yang tinggal setelah semua konsep lelah. Iman yang tidak sibuk mendefinisikan diri, tidak sibuk membuktikan apapun, hanya tinggal. Setelah semua yang dilewati, kesadaran, kebingungan, kejujuran, doa yang berubah, dan iman yang tidak lagi defensif. Ada satu hal yang tersisa, bukan keyakinan yang lebih kuat, bukan pemahaman yang lebih luas, bukan jawaban yang lebih lengkap. Yang tersisa justru sesuatu yang sederhana. Iman yang tinggal. Iman ini tidak lagi sibuk menjelaskan dirinya sendiri. Ia tidak menuntut untuk dipahami, tidak minta dibenarkan, tidak tergesa ingin diyakini orang lain. Ia hadir seperti napas, tidak terlihat, tapi menopang hidup. Di fase ini, banyak orang menyadari iman ternyata tidak harus selalu terasa religius. Kadang, iman hadir sebagai kemampuan duduk bersama rasa tidak nyaman, keberanian mengaku tidak tahu, kesediaan menjalani hari tanpa banyak narasi, dan semua itu terasa sangat manusia. Iman yang tinggal setelah kesadaran tidak lagi terikat pada bentuk. Ia bisa hadir dalam doa, tapi juga hadir dalam diam. Ia bisa hadir dalam kata, tapi juga hadir dalam keheningan panjang yang tidak meminta apa-apa. Banyak orang takut kehilangan iman ketika semua konsep mulai runtuh, padahal seringkali yang runtuh bukan iman, melainkan cara lama memahami iman, dan runtuhnya cara lama memberi ruang bagi hubungan yang lebih jujur. Iman di titik ini tidak menuntut kepastian. Ia bisa hidup berdampingan dengan keraguan, ketidaktahuan, pertanyaan yang belum dijawab, bukan karena lemah, tapi karena tidak lagi membutuhkan ilusi kontrol. Iman setelah kesadaran tidak membuat hidup selalu mudah. Masalah tetap datang, luka tetap mungkin muncul, hari berat tetap ada. Yang berubah hanyalah satu hal penting. Kita tidak lagi sendirian di dalamnya. Bukan karena selalu merasa ditemani, tapi karena kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Iman ini tidak berisik. Ia tidak tampil di depan, tidak mencari pengakuan, tidak sibuk mengoreksi. Ia berjalan pelan di belakang kesadaran, menemani tanpa mengatur. Di titik ini, hubungan dengan Tuhan terasa berbeda. Bukan hubungan yang penuh tuntutan, bukan hubungan yang diwarnai rasa harus. Lebih seperti kehadiran yang tidak pergi. Meski kita tidak tahu harus berkata apa, mungkin inilah iman yang paling jarang dibicarakan. Iman yang tidak terlihat hebat. Iman yang tidak bisa dipamerkan. Iman yang tidak mudah diceritakan. Karena tidak ada dramanya, iman ini tidak membuat kita lebih suci, tidak membuat kita lebih tinggi, tidak membuat kita lebih benar, tapi membuat kita lebih utuh. Utuh sebagai manusia yang tidak lagi memisahkan kesadaran, batin, hidup, dan Tuhan. Di akhir perjalanan ini, tidak ada kesimpulan besar, tidak ada perintah, tidak ada target batin. Hanya satu pengakuan sederhana bahwa iman yang tersisa setelah semua topeng runtuh seringkali adalah iman yang paling jujur. Kalau kamu sampai di titik ini dan merasa imanku sekarang lebih sunyi, itu tidak berarti berkurang. Bisa jadi itu tanda imanmu sudah tidak lagi berisik karena tidak perlu membuktikan apapun. Dan mungkin itulah bentuk iman yang paling dewasa. Bukan iman yang menjawab segalanya, tapi iman yang tinggal, bahkan saat tidak ada yang bisa dijelaskan.